Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, topik pembahasan pembelajaran renungan kita dari Mazmur 121 ini berjudul Tuhan Penjaga Sejati. Mazmur 121 ini merupakan salah satu dari Sirha Mahalot, nyanyian ziarah, yang menggambarkan perjalanan umat Allah menuju Yerusalem. Mazmur ini penuh dengan keyakinan dan keteduhan iman. Pemazmur memandang ke gunung-gunung dan bertanya, dari manakah pertolongannya datang? Pertanyaan itu bukan tanda keraguan, tetapi refleksi rohani seorang peziarah yang sadar akan bahaya perjalanan dan kebutuhan akan perlindungan ilahi. Mazmur ini mengajarkan kita bahwa kehidupan iman adalah sebuah perjalanan yang tidak bebas dari resiko, namun dijaga oleh kehadiran Allah Tritunggal yang tidak pernah terlelap. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 121 pada ayat 1 dan 2 dituliskan demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pernyataan ini memiliki dasar teologis yang kuat, di mana Allah Tritunggal sebagai Sang Pencipta adalah juga Sang Penolong. Dalam konteks Israel kuno, bangsa-bangsa sekitar sering menganggap gunung sebagai tempat berdiamnya para dewa. Tetapi pemazmur menolak pandangan itu. Bukan gunung yang menjadi sumber pertolongan, melainkan Tuhan yang menciptakannya. Mazmur ini menggemakan doktrin soli deo gloria. Hanya Allah yang layak menjadi sumber kepercayaan dan penyembahan. Segala pertolongan manusia hanyalah sekunder dibandingkan dengan kedaulatan Allah yang menopang seluruh ciptaan. Selanjutnya, saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemazmur menegaskan bahwa Tuhan tidak terlelap dan tidak tertidur. Hal ini merupakan hal yang kontras, yang langsung berbeda dengan dewa-dewa bangsa-bangsa lain yang dianggap bisa lebah, lupa, atau absen. Tuhan Israel adalah Allah yang hidup, aktif, dan penuh perhatian terhadap umatnya. Mazmur ini menyingkapkan atribut Allah sebagai providentia Dei, penyelenggaraan ilahi yang terus-menerus menopang dan mengatur segala sesuatu. Iman pemazmur bukan didasarkan pada suasana hati, tetapi pada karakter Allah yang tidak berubah. Keyakinan ini menjadi dasar ketenangan rohani bagi orang percaya di tengah-tengah ketidakpastian hidup. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dinyatakan pula di dalam ayat yang kelima, Tuhan adalah penjagamu, Tuhan adalah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ungkapan ini menekankan kedekatan Allah, ia bukan hanya pelindung dari jauh, transcendence, melainkan hadir secara pribadi dan dekat, imanen. Dalam budaya Timur Tengah, tangan kanan melambangkan kekuatan dan tindakan. Maka Allah hadir bagi kita di sisi kanan, menunjukkan bahwa Allah adalah yang menopang tindakan umatnya setiap hari. Hal ini berbicara tentang immanensi Dei, Allah yang dekat dan yang menyertai kita umatnya. Allah bukan hanya transenden dan berdaulat mutlak, tetapi juga Allah imanen, hadir bersama umatnya dalam perjalanan iman mereka. Orang Kristen adalah orang yang menyadari kehadiran Allah di dalam hidupnya, yang mengalami sendiri bagaimana Tuhan Allah berinteraksi, berkomunikasi,
mendampingi, dan memimpin umatnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di ayat yang ke-6 yang dituliskan demikian, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang ataupun bulan pada waktu malam. Tentunya ini menggambarkan perlindungan Allah terhadap seluruh aspek kehidupan, siang dan malam, terang dan gelap, luar dan dalam. Ini menunjukkan simbol yang menegaskan bahwa tidak ada kuasa kosmik atau unsur alam yang dapat mengancam orang-orang percaya yang berada di bawah naungan Allah Tritunggal. Ini juga menegaskan bahwa kedaulatan providensial Allah atas seluruh ciptaannya. Pemazmur bukan menjanjikan hidup tanpa penderitaan, melainkan jaminan bahwa tidak ada penderitaan yang melampaui pemeliharaan Allah yang penuh dengan kasih. Saudara, di ayat 7 dijelaskan dengan tegas bahwa Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tentunya istilah menjaga ini atau samar digunakan berulang kali menekankan penjagaan aktif, bukan pasif. Ini berbicara tentang kasih dan kuasa Allah yang melindungi, bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa umatnya. Ayat ini juga menyentuh doktrin preservatio sanctorum, pemeliharaan orang kudus. Saya dan saudara dikuduskan Allah di dalam Kristus dan menikmati proses pengudusan seumur hidup. Karena itu kita bersyukur karena ada pemeliharaan dari Allah untuk kita hidup kudus. Allah tidak hanya menyelamatkan umatnya, tetapi juga menjaga umatnya agar tetap setia sampai akhir. Keselamatan bukan hanya awal perjalanan iman, tetapi proses berkelanjutan yang dijaga oleh anugerah Allah itu sendiri. Pada ayat yang ke-8 dituliskan bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hal ini adalah ekspresi universal perlindungan Allah. Setiap langkah hidup, setiap keputusan, setiap fase kehidupan manusia berada di bawah pengawasan ilahi. Ini juga menegaskan bahwa penyertaan Allah Tritunggal tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ini menggemakan doktrin Covenant of Grace, perjanjian anugerah. Allah berkomitmen untuk menyertai umatnya, bukan hanya untuk sementara, tetapi sepanjang hidup dan sampai pada kekekalan. Mazmur ini menegaskan perjalanan hidup orang-orang percaya yang sepenuhnya berada di dalam tangan Allah yang setia, sebab tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Allah di dalam Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 121 ini menunjukkan bahwa Kristuslah sang penjaga dan gembala agung. Yesus Kristus sendiri menggenapi janji bahwa tidak seorang pun dapat merebut domba-dombanya dari tangannya. Dalam hal ini kita bisa meyakini dengan sungguh bahwa Kristus adalah pemelihara keselamatan umatnya melalui karya Roh Kudus yang terus menyertai dan menguatkan. Mazmur 121 ini juga menunjukkan terang Injil yang menyatakan janji yang digenapi di dalam pribadi dan karya Yesus Kristus, bahwa perlindungan Allah bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga rohani dan kekal. Bagian dari nyanyian ziarah pada Mazmur 121 ini memiliki makna eskatologis. Perjalanan menuju Yerusalem duniawi melambangkan perjalanan umat Allah menuju Yerusalem surgawi. Perlindungan Allah Tritunggal dalam Mazmur ini menjadi gambaran dari pemeliharaannya atas umatnya yang sedang berziarah di dunia ini. Hal ini tentu menegaskan pandangan bahwa kehidupan Kristen adalah perjalanan menuju kemuliaan, pilgrimage of grace. Tuhan menjaga umatnya, bukan untuk menjauhkan mereka dari dunia, tetapi untuk menuntun mereka dengan aman sampai ke tujuan akhir, yakni persekutuan kekal bersama Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 121 ini mengajarkan bahwa iman yang sejati lahir dari keyakinan pada penyertaan Allah yang tidak pernah gagal. Iman pemazmur bukan bersandar pada bukti empiris, melainkan pada karakter Allah yang setia. Ini adalah bentuk iman yang matang, yang dewasa, percaya bahwa karena keadaan, tetapi percaya bukan karena keadaan, tetapi karena pribadi Allah itu sendiri. Ketika orang-orang percaya menyadari bahwa Allah adalah penjaga yang tidak pernah tertidur, maka mereka dapat melangkah dalam damai tanpa takut kepada masa depan. Bagaimana kita menerapkan pengajaran dan pembelajaran yang dituliskan dalam Mazmur 121 dan bisa relevan dalam hidup kita saat ini, di tengah-tengah tantangan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan spiritual?
Pemazmur mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh ketidakpastian, bahwa keamanan sejati tidak datang dari politik, keamanan sejati tidak datang dari uang, keamanan sejati tidak datang dari kekuasaan, keamanan sejati datang dari Tuhan yang memelihara umatnya. Di tengah bencana alam, krisis moral, dan tekanan globalisasi, orang percaya, saya dan saudara, dipanggil untuk memandang kepada gunung-gunung, namun bukan sebagai sumber kekuatan duniawi, melainkan sebagai simbol. Arahkanlah pandangan iman kita hanya kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Di dalam Kristus, pandanglah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kita yang hidup. Dalam hal inilah kita mau menyatakan dan menegaskan kehadiran Allah sebagai penjaga sejati yang memberikan kepada saya dan saudara keteduhan, kepercayaan, dan pengharapan bagi segala bangsa yang sedang berjalan di tengah-tengah jalan yang sulit. Kiranya renungan, pengertian dari Mazmur 121 ini menolong, menguatkan, dan menghibur saudara bahwa Tuhanlah penjagaku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.